Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai bagaimana kesiapan pemilu di 3 hari menjelang pencoblosan atau pemungutan suara untuk pemilu legislatif ini. Bersama saya di studio saat ini sudah ada Mas Jerry Sumampau dari selaku koordinator Komite Pemilih Indonesia. Kemudian juga dari KPU Mas Sigit Pamungkas, selamat malam. Pak Boy Rafli Ahmad dari Mabes Polri. Tadi kalau kita lihat Mas Sigit, di awal tadi sudah ada laporan dari Malaysia dan juga dari Taiwan yang juga sudah mencoblos hari ini begitu kan. Dikatakan tetapi tadi sepertinya agak menurun begitu untuk tingkat partisipasi warga negara Indonesia di sana. Bagaimana Anda menanggapi ini? Sejauh pantauan kita terhadap pemilu di luar negeri, kalau dilihat dari angka absolut jumlah orang yang memilih dibandingkan pemilu 2009 itu mengalami peningkatan. Hanya saja kalau dilihat dari persentase memang relatif masih kecil, tetapi itu kan baru angka partisipasi di TPS. Nanti belum dihitung partisipasi yang melalui pos dan melalui drop box. Nah ini dugaan kita jauh lebih besar karena di beberapa tempat yang melalui drop box dan melalui pos ini lebih banyak. Khusus untuk luar negeri ini ya? Khusus di luar negeri. Kalau di dalam negeri memilihnya harus datang ke TPS. Ke TPS langsung. Ya, kalau di luar negeri kan bisa melalui pos segala macam ya? Betul. Oke, kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat partisipasi untuk pemilihan kali ini dipastikan akan naik begitu kan? Anda yakin ini karena apa? Banyak hal yang menyebabkan ya. Salah satunya adalah cara partai politik berkomunikasi ke pemilih. Ini kan tidak lagi seperti pemilu sebelumnya yang mengandalkan pada mobilisasi massa, tapi sekarang mulai menyentuh pada pemilih itu sendiri. Artinya pendekatan langsung ke pemilih itu lebih mengena dan mendorong pemilih untuk bergerak. Dan itulah yang kemudian menjadikan angka partisipasi dari ramalan beberapa lembaga survei itu adalah berkisar lebih dari 80%. Tetapi kalau melihat dari itu kan, kalau di luar negeri mungkin tidak sebanyak kita mendapatkan informasi langsung dari parpol begitu kan? Anda yakin tapi di luar negeri sudah cukup banyak juga mendapatkan sosialisasi di luar negeri yang dilakukan oleh teman-teman PPLN justru lebih canggih ya. Mereka punya data setiap individu itu, jadi bisa lewat SMS karena rata-rata punya teknologi itu, melalui gathering di kantor-kantor perwakilan kita, melalui email. Jadi justru sosialisasi teman-teman di luar negeri kita lebih masif karena bantuan dari teknologi yang digunakan. Oke, kalau dari pemilih Anda katakan juga mungkin akan meningkat begitu ya untuk pemilihan kali ini yang datang ke TPS langsung dibandingkan pada pemilihan sebelumnya. Ini karena memang waktunya pas begitu untuk mereka datang ke TPS atau karena apa? Ya, kalau di luar negeri ini kan kita sesuaikan waktu pelaksanaannya berdasarkan kondisi setempat. Jadi kalau di satu negara itu waktu yang tepat untuk berkumpulnya warga negara kita adalah hari Sabtu, maka dipilihlah hari Sabtu. Kalau hari Minggu, maka dipilihlah hari Minggu. Di luar negeri ada pilihan hari yang bisa disesuaikan berdasarkan kondisi setempat. Nah, kalau di Indonesia ini kan hari Rabu. Yang harapan kita ini adalah masyarakat tidak akan pergi kemana-mana dan mengkonsentrasikan diri untuk memilih. Karena tidak mungkin mereka mengambil cuti Senin, Selasa begitu kan, atau Kamis, Jumat. Nah ini jadi agak susah. Jadi ini hari yang memang spesifik dipilih. Harapan kita bisa partisipasi bisa tinggi. Kalau di luar negeri pasti ini juga berbeda-beda harinya begitu ya. Betul untuk sekali. Bisa mencoblos seperti mungkin di Amerika, di Taiwan juga berbeda. Ini yang menentukan dari KBRI atau? Yang menentukan adalah PPLN kita. Perwakilan kita sudah melihat pada hari-hari apa pemilih kita biasanya warga negara kita bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan berdasarkan usulan dari PPLN itulah kemudian KPU menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara di setiap perwakilan, sehingga kemudian harinya sekarang adalah berbeda. Tapi kisarannya adalah tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 6 April 2014. Itu di pemilu sebelumnya tidak diberlakukan seperti ini ya? Di pemilu 2009 dan sebelumnya itu pelaksanaan pemilunya bersamaan dengan tanggal pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang itu belum tentu di luar negeri sana adalah pada hari libur. Jangan-jangan sedang hari sibuk-sibuknya bekerja, dan di sana kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol, meminta bantuan kepada perwakilan negara kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah supaya libur gitu. Jadi ini jadi kita optimis ada peningkatan partisipasi pemilih. Mas Jerry, Anda melihat ini suatu terobosan yang dipilih oleh KPU cukup bagus ya untuk menambah tingkat partisipasi warga negara Indonesia terutama di luar negeri begitu. Ya, saya kira dari sisi itu mestinya bertambah ya, karena problem di luar negeri itu kan soal hari.
kapan dia harus melaksanakan pemilu. Meskipun di sisi lain ini agak rawan juga karena kotak suara ini harus tinggal ya dalam waktu yang jauh lebih lama ya. Karena kalau misalnya yang sudah memilih di Hong Kong misalnya, itu kan tanggal 30 yang lalu. Yang pencoblosannya tanggal 30, lalu ada jeda waktu cukup panjang sampai sebelum tanggal 9. Jadi ada kerawanan di sisi ini. Jadi ada positifnya di sisi lain, meskipun punya potensi kerawanan di dalam saya kira kemungkinan manipulasi meskipun kotak suara gitu. Ya, meskipun katanya kotak suara juga disegel segala macam, itu tetap ada celah seperti saya kira itu. Saya kira ya, karena begini, yang pegang segel itu juga orang-orang itu gitu ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa ini disegel, ini digembok gitu ya, dan bukan tidak ada. Ini sudah pernah terjadi di 2009 gitu ya, di dalam pilkada-pilkada itu terjadi gitu ya. Jadi ada situasi di mana kotak suara itu tidak diawasi dan ada saja potensi orang-orang itu memanfaatkan tetap itu. ada celah untuk itu ya? Saya kira ya, tentu KPU akan mengatakan kemungkinan ke arah itu tidak ya, tapi fakta-fakta di lapangan membuktikan bahwa hal-hal seperti itu terjadi. Karena faktanya apa saja Mas Jerry? Nanti ditahan dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.